Ada janji besar nih buat masa depan Indonesia. Tapi sayangnya, janji ini lagi terancam sama bahaya yang nggak kelihatan. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal keamanan pangan di program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Oke, ceritanya berawal dari sini. Sebuah headline yang jujur aja bikin miris. Bayangin, 364 siswa jatuh sakit gara-gara program yang harusnya bikin mereka sehat. Dan yang lebih parah, ini bukan kejadian pertama. Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, disinilah letak ironinya. Di satu sisi, program ini punya janji yang luar biasa besar, ngasih gizi ke jutaan anak dan ibu. Tapi di sisi lain, faktanya malah ada keracunan massal yang terjadi berulang kali. Jadi, ada yang salah di mana nih? Buat ngerti masalahnya, kita harus lihat apa yang disebut KLB, atau kejadian luar biasa. Ini bukan cuma kecelakaan sekali dua kali ya, tapi udah jadi semacam pola kegagalan. Dan ini serius deh, mengkhawatirkan banget. Angkanya, wow, gede banget. Coba deh bayangin, cuma dari satu kejadian aja di Cipongkor, 364 siswa langsung tumbang. Gejalanya klasik keracunan makanan, pusing, mual, muntah, diare. Nggak main-main. Dan ternyata masalahnya tuh nggak cuma di makanannya loh. Kalau kita lihat kasus di Cianjur, hasil investigasi nunjukin kalau bakteri berbahayanya itu malah datang dari wadah makannya. Waduh, ini kan soal kebersihan dasar yang gagal total. Pola yang sama kejadian lagi di tempat lain. Di Bogor, E. coli dan Salmonella malah ditemukan di makanannya langsung. Terus di Karanganyar, ini lebih parah lagi. Kuah soto yang masih panas langsung dikemas. Ini nih sama aja kayak kita bikin inkubator super nyaman buat bakteri berkembang biak. Oke, jadi kesimpulannya apa? Ini bukan soal satu kesalahan kecil. Ini tuh kayak efek domino, kegagalan berantai. Mulai dari milih bahan baku, cara masaknya, nyimpannya, sampai distribusinya. Semuanya diperparah sama pengawasan yang, ya bisa dibilang, lemah. Nah, kita udah lihat kan TKP-nya di mana aja. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama pelakunya. Musuh yang nggak kelihatan mata, ukurannya mikroskopis tapi dampaknya luar biasa. Data nasional ini nunjukin daftar buronan utamanya. Coba lihat deh, Staphylococcus aureus jadi biang keladi di hampir sepertiga kasus. Dan ya, nama-nama bakteri di daftar ini, itu lagi yang muncul di setiap insiden MBG. Kelihatan kan polanya? Nah, si jagoan utama ini, Staphylococcus, itu licik banget. Dia ngeluarin racun yang tahan panas. Artinya apa? Walaupun makanannya kamu panasin lagi sampai mendidih, racunnya tuh tetap ada, nggak hilang. Jadi, satu-satunya cara ya pencegahan dari awal. Terus ada Salmonella. Ini penjahat klasik yang sering ada di ayam mentah atau telur. Memang sih kalau dimasak sampai matang, bakterinya mati. Tapi hati-hati sama kontaminasi silang. Cuma karena pakai satu pisau atau talenan yang sama buat bahan mentah dan matang, semuanya bisa jadi tercemar. Dan semua bakteri ini punya satu tempat nongkrong favorit, namanya zona suhu berbahaya. Ini rentang suhu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Di suhu segini, mereka bisa pesta pora, berkembang biak super cepat. Makanan yang tadinya aman, dalam beberapa jam aja bisa berubah jadi bom waktu. Oke, penting juga nih buat kita bedain antara keracunan sama alergi. Kalau keracunan bisa kena siapa aja, tapi kalau alergi ini reaksi imun yang spesifik dan bisa fatal banget. Nah, menu MBG kan banyak pakai bahan kayak telur, ikan, atau kedelai yang termasuk alergen umum. Jadi mencegah kontaminasi silang antara makanan itu jadi krusial banget. Oke, setelah lihat semua masalah ini, pertanyaannya, terus gimana cara mutusin rantai kegagalan ini? Jawabannya adalah, kita harus ubah cara berpikir. Dari yang tadinya pemadam kebakaran, reaktif, jadi proaktif. Kita butuh sistem. Dan untungnya, udah ada standar emas internasional buat ini, namanya HACCP. HACCP ini anggap aja kayak sistem keamanan canggih buat makanan. Jadi dia nggak cuma nunggu ngecek hasil akhir makanannya udah jadi atau belum, tapi sistem ini secara proaktif nyari titik-titik paling rawan di sepanjang proses. Mulai dari suhu masak, waktu pendinginan, semua diidentifikasi dan dikasih penjaga yang ketat. Contohnya gampang banget deh. Cuma dengan mastiin suhu di dalam daging ayam pas dimasak itu nyampe 74 derajat Celcius pakai termometer. Satu langkah simpel ini, yang termonitor, itu udah cukup buat mencegah wabah salmonella. Keren kan? Itulah kekuatan HACCP.
Tapi sistem secanggih apapun ya pada akhirnya tergantung sama orang yang ngejalanin kan? HCCP itu bukan sihir, keamanan pangan itu bukan cuma tugas pemerintah atau penyedia catering. Ini kerjaan bareng, tanggung jawab kita semua. Jadi, solusinya harus jalan di 3 level sekaligus. Pertama, dari atas, level kebijakan. Harus ada aturan main yang jelas, SOP nasional berbasis HACCP. Kedua, di level operasional, di dapur. Semua staf wajib dilatih, peralatannya harus benar. Nah, yang ketiga, dan ini nggak kalah penting, di level komunitas. Guru dan orang tua juga harus ikut ngawasin. Jadi, mata dan telinga di lapangan. Dan pada akhirnya, semua sistem yang rumit itu bisa kita sederhanain jadi 5 kunci keamanan pangan dari WHO ini. Jaga kebersihan, pisahin makanan mentah sama matang, masak sampai tuntas. Simple kan? Ini dasarnya banget, tapi kalau kita semua konsisten ngelakuin ini, dampaknya bakal luar biasa. Jadi, janji besar dari program MBG ini bukan cuma soal ngasih makan, tapi soal mastiin setiap suapan itu aman. Karena pada akhirnya, keamanan pangan itu bukan cuma peraturan di atas kertas, tapi tanggung jawab kita bersama. Nah, pertanyaannya sekarang, kembali ke kita masing-masing. Gimana kita bisa ikut ambil bagian buat ngejaga masa depan anak-anak kita?